محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر بإتمام بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال المقالة السادسة والعشرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يحتج يوم القيامة بأربعة أنفس أي أشخاص على أربعة أجناس من الناس فيحتج الله العظيم على الأغنياء بسليمان بن داود عليهما السلام كأن يقول لهم لما تركتم العبادة فإن قالوا نحن مشغولون بالأموال وبالمملكة قال الله لهم فأي مملكة أكبر من مملكة سليمان وأي مال أكثر من ماله وهو لم يترك العبادة والله سبحانه وتعالى أعلم. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa hadir untuk sama-sama berzikir, bersolawat. Ya, mudah-mudahan zikir, doa, bacaan Quran kita, solawat kita mendatangkan banyak manfaat buat kita semua. Keberkahan rahmat Allah didatangkan kepada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini saya enggak lanjut bacaan kita, tapi saya mau cerita sedikit saja. Ini dalam kitab Nasaihul Ibad, bicara tentang keadaan orang-orang di hari kiamat nanti. Enggak bakalan bisa kita berkilah atas apa yang kita lakukan di dunia gitu. Jadi kalau sekarang kita masih bisa, tapi nanti di akhirat udah nggak bisa tuh. Jadi nggak ada alasan gitu ya. Karena penting kiranya kita ketahui bahwasanya Allah itu maha berhujjah nanti di akhirat. Jadi kalau ada manusia nanti di akhirat berhujjah, beralasan tentang keadaan mereka di muka bumi ini. Sedangkan konsep penciptaan manusia itu kan Allah ciptakan untuk ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bicara tentang ibadah bukan hanya ibadah yang mahdhah saja gitu ya. Bukan hanya bicara tentang salat, puasa, bukan. Jadi ibadah itu sifatnya sangat luas sekali. Dan salah satu ibadah yang menjadi wajib juga buat setiap muslim itu adalah nuntut ilmu. Jadi kita nggak boleh pernah berhenti itu nuntut ilmu. Apapun keadaannya, sesibuk apapun, ya. Karena nanti di akhirat kita akan dihujjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam sebuah hadisnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan berhujjah tuh. Bi arba'ati anfusin dengan 4 orang manusia, ay ashkhasin
ala arba'ati ajnasin minan nas, terhadap 4 jenis manusia gitu. Jadi nanti di akhirat ada 4 jenis manusia yang mereka berkilah akan peran mereka di muka bumi ini, akan tetapi Allah maha berhujah. Nanti Allah punya hujah lagi tuh dengan 4 jenis manusia lainnya yang menguatkan bahwasanya ada tugas manusia di muka bumi ini yang enggak boleh mereka tinggalkan. Nah, nanti di akhirat mereka pada berkilah tuh, sedangkan Allah maha berhujah tuh. Apa yahtajullahul azim, ya Allah itu berhujah alal agniya'i bi Sulaimana bin Daud, ya, kepada orang-orang kaya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berhujah dengan siapa? Dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ka'ayyakula lahum, sebagaimana dikatakan kepada mereka, lima taraktumul ibadah. Ya, jadi orang kaya itu ditanya, kenapa waktu di dunia dulu engkau meninggalkan ibadah? Lalu orang-orang kaya itu menjawab, nahnu mashghuluna bil amwali wa bil mamlakah. Kami dulu sibuk ngurusin kekayaan dan ngurusin mamlakah, ngurusin kekuasaan. Ya, mereka jadi tidak ada waktu ya gitu untuk ibadah katanya, karena mereka sibuk dengan harta-harta mereka dan kekuasaan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, fa ayyi mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman. Ya, kira-kira emang ada lagi ya kerajaan, kekuasaan yang lebih besar daripada kerajaannya Nabi Sulaiman? Wa ayyi malin aktsaru min malih, dan emang ada kekayaan yang lebih banyak dibandingkan dengan kekayaannya Nabi Sulaiman? Wa huwa lam yatrukil ibadah, sedangkan Nabi Sulaiman sekaya itu dan sehebat itu kekuasaannya, Nabi Sulaiman itu tidak pernah meninggalkan ibadah. Ini ada manusia biasa yang baru ya biasa-biasa saja kekayaannya, kekuasaannya, kesibukannya, tapi udah berani ninggalin ibadah. Itu kalau kata para ulama, kira-kira kalau sekarang diukur ya kekayaannya Nabi Sulaiman itu, kalau dibandingin sama Elon Musk ya, sekarang kan ada ya, pernah baca nggak tuh, ada 500 orang terkaya di dunia, paling tinggi nomor 1 sekarang di akhir tahun 2023 itu tercatat bahwasanya orang paling kaya adalah Elon Musk yang punya mobil listrik gitu. Elon Musk kurang lebih kekayaannya sampai 243 miliar dolar gitu. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung sama ulama jauh bener. Kekayaan Elon Musk itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dihitung-hitung sama ulama 2,2 triliun dolar kekayaannya. Jauh. Ya kalau Elon Musk baru miliaran dolar, kalau dia udah triliunan. Itu Nabi Sulaiman. Dan ternyata Nabi Sulaiman itu tidak pernah ninggalin ibadah gitu. Ini ada orang yang baru ya sibuknya belum apa-apa tapi udah berani ninggalin ibadah, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada kewajibannya sebagai seorang hamba. Makanya nanti Allah akan berhujah tuh. Kalau mereka mengaku masyghuluna bil amwali wa bil mamlakah, mereka sibuk dengan kekayaan mereka, mereka sibuk dengan jabatan mereka, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, tapi dia berani meninggalkan ibadah. Nabi Sulaiman yang kayanya, yang kekuasaannya, yang pekerjaannya itu lebih hebat daripada mereka, wa huwa lam yatrukil ibadah. Nabi Sulaiman itu tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi nggak ada alasan, maksudnya tidak ada alasan ya ketika kita sibuk mencari dunia, ketika kita mencari harta, ketika kita mencari sesuatu yang berharga di muka bumi ini, sehingga kita meninggalkan kewajiban kita ya, ninggalin ibadah, ninggalin nuntut ilmu, ninggalin duduk di majelis taklim. Itu bukan alasan. Justru nanti Allah lah yang akan berhujah kepada mereka tuh. Jadi rugilah kepada mereka itu. Nah itu yang pertama.
Yang kedua, wa yahtajullahu ta'ala 'alal 'abid bi Yusuf. Allah akan berhujah kepada hamba sahaya dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ka'ayyakula lahum lima taraktumul ibadah. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu mashghuluna bi khidmati sadatina. Kami ini meninggalkan ibadah karena kami sibuk menghambakan diri kami kepada tuan-tuan kami. Karena kami adalah seorang budak. Qala Allahu lahum, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, abdi Yusuf tahta azizi Misra wa imraatih. Hambaku Yusuf, dia ada di bawah kekuasaan Raja Mesir dan istrinya. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Akan tetapi Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban, karena apa? Karena mereka beralasan selalu melayani tuan-tuan mereka atau melayani orang-orang yang patut dilayani oleh mereka sehingga meninggalkan ibadah. Ternyata Allah berhujah, ada hambaku yaitu Yusuf, bahkan yang dilayani itu adalah Raja Mesir dan istrinya. Akan tetapi Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan yang namanya ibadah. Gak bakal kita bisa berhujjah dengan itu. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal marda bi Ayyuba. Lalu Allah berhujjah lagi kepada orang-orang yang sakit, dengan siapa? Dengan Nabi Ayyub alaihi salam. Ka'ayyaqulallahu lahum lima taraktumul ibadah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, kenapa kalian itu meninggalkan ibadah? Fa in qalu, lalu mereka berkata, nahnu marda, kami ini sakit. Qala Allahu lahum, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, abdi Ayyub marada mardan syadidan wa huwa lam yatrukil ibadah. Kalau kalian mengatakan bahwasanya meninggalkan ibadah itu karena sakit, ada hambaku yaitu Ayyub, Nabi Ayyub, marada mardan syadidan, dia itu sakit dengan sakit yang luar biasa, berat gitu ya. Wa huwa lam yatrukil ibadah, sedangkan Nabi Ayyub itu tidak pernah meninggalkan ibadah tuh. Nabi Ayyub. Nabi Ayyub kan anaknya Nabi Ishak ya. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ayyub dalam riwayat ternyata emang termasuk adalah nabi yang kaya. Ya, Nabi Ayyub tuh kekayaannya luar biasa ketika itu. Cuman iblis nggak demen sama Nabi Ayyub. Karena apa? Nabi Ayyub itu kaya tapi nggak sombong. Kekayaannya selalu dipergunakan untuk ngebantu orang lain tuh. Iblis nggak demen tuh. Makanya dalam riwayat iblis itu membunuh seluruh hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Mati semua hewan ternaknya. Kekayaannya itu diantaranya adalah hewan ternak. Hewan ternaknya dimatiin semua sama iblis. Tuh. Lalu ketika Nabi Ayyub punya rumah, tiang-tiang rumahnya Nabi Ayyub itu dirobohin sama iblis sehingga apa? Rumahnya roboh. Anak-anaknya Nabi Ayyub meninggal semuanya. Tapi apa? Nabi Ayyub tetap ibadah tuh. Sampai-sampai yang terakhir ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub dapat penyakit yang kalau dibilang sekarang penyakitnya kusta ya, penyakit kulit. Sehingga orang-orang itu ngusir Nabi Ayyub, diasingkan dari situ. Hewan-hewan kekayaannya habis, ya anak-anaknya meninggal dunia, tinggal dia sama istrinya. Setelah itu dia dapat sakit yang sangat berat, diusir dari itu kampung, ya. Sehingga hampir-hampir ya istri daripada Nabi Ayyub itu ya tidak sabar untuk ngurus. Ya. Tapi dalam riwayat ternyata istri Nabi Ayyub tetap setia tuh nemenin. Dalam perjalanan sakitnya yang luar biasa itu ternyata Allah kasih kesembuhan. Nabi Ayyub di dalam sakitnya tetap bersabar dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru tibang meriang-meriang dikit gitu ya. Segen ama
Nama ibadah, ya puyang-puyang dikit, gua kagak ngaji puyeng kepala gua kan gitu. Padahal ada ulama itu kalau sakit puyeng kemana datangnya? Ke majelis taklim. Sampai di majelis taklim sembuh nggak? Sembuh. Makan lontong soalnya dia kan gitu sama gorengan, sehat lagi. Iya gitu. Ternyata emang kalau kata para ulama healing kita yang terbaik itu di mana? Ke majelis ilmu, ke majelis zikir. Ya mungkin kita belum bisa, ya belajar dah gitu. Biar kata capek buat baru pulang capek. Kalau bicara tentang majelis ilmu semangat lagi tuh harusnya. Kan gitu. Punya masalah datang ke majelis ilmu, insya Allah masalahnya terlepas. Itu emang udah dijanjiin. Nabi Ayub di dalam sakitnya nggak pernah lepas daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kasih kesembuhan tuh. Nabi Ayub dalam sakitnya yang begitu panjang ternyata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesembuhan. Dalam riwayat ya di kakinya Nabi Ayub itu keluar terpancar mata air ya. Nabi Ayub tuh suruh ngincekin kakinya di bumi itu. Digetok-getok begitu keluar air. Setelah keluar air Nabi Ayub disuruh mandi dengan air itu, penyakit kulitnya sembuh tuh. Makanya orang kalau sakit mandi ya dulu ya. Gitu kalau sakit puyeng disuruh mandi pakai daun kujaran tuh. Ya biar sehat. Ternyata itu juga bahwasanya Nabi Ayub itu sakit tapi tidak pernah meninggalkan ibadah. Allah itu berhujjah tuh. Kalau ada manusia katanya nggak mau ibadah, segen, karena apa? Karena sakit. Nabi Ayub sakit tetap ibadah. Itu. Kecuali memang sakitnya itu udur syar'i yang udah berat sekali dah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini Nabi Ayub dalam sakit yang berat pun masih bisa. Ya, dia gunakan waktunya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa yahtajullahu taala 'alal fuqara'i bi Isa. Allah Subhanahu wa taala berhujjah kepada orang-orang fakir itu dengan siapa? Dengan Nabi Isa. Ka'ayyaqulallahu lahum lima taraktumul ibadah. Ditanya kepada mereka, "Kenapa engkau tidak ibadah dulu waktu di dunia?" Lalu mereka berkata, nahnu masyghuluna bi masyaqqatil faqr. Kami sibuk karena saking fakirnya kami, saking miskinnya kami. Boro-boro mikirin ibadah, kami mikirin hidup kami saja udah susah gitu. Qallallahu lahum, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, abdi Isa, hambaku yang namanya Isa, afqaru man fil ardi. Nabi Isa itu adalah orang yang paling fakir yang ada di muka bumi. Wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya. Nabi Isa itu tidak memiliki sedikit pun dari perkara urusan dunia. Falaisa lahu baitun. Nabi Isa enggak punya rumah, ya, wala malun, dan tidak punya harta, wala zaujatun, dan kagak punya istri, ya. Wa huwa lam yatrukil ibadah, akan tetapi Nabi Isa tetap ibadah. Rumah nggak punya, harta nggak punya, istri nggak punya siapa-siapa tuh, gitu ya. Makanya ada yang menyebutkan kenapa Nabi Isa itu digelari dengan Al-Masih. Ya. Isa Al-Masih artinya orang yang kagak punya apa-apa tuh. Ya. Jadi kalau ukuran siapalah orang yang paling miskin di dunia ini, yang paling miskin di dunia ini adalah Nabi Isa itu. Kan pernah dilaguin ya sama siapa? Maggie Z kan gitu ya, orang termiskin di dunia gitu. Padahal bukan dia tuh. Ya Maggie Z ngakunya orang termiskin di dunia dia. Kan ada lagunya ya. Nah, padahal orang yang paling miskin di dunia ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi dalam keadaan yang miskin itu Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya katanya sibuk ngurusin kekayaannya sehingga tidak ibadah kepada Allah. Allah berhujah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya tapi tetap ibadah. Lalu ketika ada orang yang katanya sebagai hamba sahaya yang selalu mengabdikan dirinya kepada tuannya sehingga mereka tidak sempat untuk ibadah, Nabi Yusuf ya masih tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit katanya dia sakit, memikirkan sakitnya sehingga tidak punya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
ternyata Allah berhujjah kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit tapi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin, yang kagak punya apa-apa, dia beralasan enggak ibadah karena memikirkan kemiskinannya sehingga enggak sempat dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah berhujjah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dalam kemiskinannya tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita terlena. Sejatinya manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang kita lakukan bukan hanya ibadah yang mahdhah, tapi ibadah-ibadah yang lainnya yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il aminin wal aghniya al mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.